Bayangkan sebuah dataran tinggi yang sunyi, berselimut salju dan berada ribuan meter di atas permukaan laut. Di sanalah dua kekuatan besar Asia berhadapan. Dinasti Tang dari Tiongkok dan Kekaisaran Tibet saling bertarung dalam konflik berdarah selama lebih dari 50 tahun demi menguasai rute perdagangan, kekuasaan politik, dan kejayaan atas Asia Tengah. Perang antara Tang dan Tibet bukan sekadar pertikaian batas wilayah. Ini adalah benturan antara dua peradaban yang ingin menguasai jalur strategis menuju India, Asia Tengah, dan bahkan wilayah Persia. Ketika Tibet mulai tumbuh menjadi kekaisaran besar di barat, dinasti Tang melihatnya sebagai ancaman yang tak bisa diabaikan. Konflik ini memicu serangkaian pertempuran epik, sabotase diplomatik, dan perebutan benteng-benteng tinggi di pegunungan Himalaya. Di balik semua itu, ada pengkhianatan, aliansi rahasia, hingga perjodohan politik yang digunakan sebagai senjata perang. Apa sebenarnya yang dipertaruhkan dalam perang Tang versus Tibet? Dan mengapa wilayah terpencil seperti Himalaya menjadi rebutan dua kekaisaran raksasa? Mari kita ungkap kisah dramatis dari perang yang terlupakan ini. Pada awal abad ke-7, dinasti Tang mulai menegakkan kekuasaan di Tiongkok setelah kekacauan yang menghancurkan dinasti Sui. Kaisar Taizong dari Tang memiliki ambisi besar, membangun kekaisaran yang tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga disegani di luar. Sementara itu, di dataran tinggi Tibet, seorang pemimpin karismatik bernama Songtsen Gampo berhasil menyatukan suku-suku Tibet menjadi satu kerajaan besar. Ia memperkuat militernya, memperluas wilayah, dan memulai misi diplomatik ke kerajaan-kerajaan besar seperti Tiongkok, Nepal, dan India. Tibet dan Tang awalnya mencoba menjalin hubungan damai. Bahkan Songtsen Gampo menikahi seorang putri Tang, Putri Wencheng, pada tahun 641. Tapi di balik pernikahan itu, persaingan tersembunyi mulai muncul, terutama mengenai kendali atas wilayah penting di antara Tibet dan Asia Tengah, Tarim Basin dan wilayah Yunan. Wilayah itu bukan hanya dataran kosong, itu adalah jalur perdagangan penting dalam jaringan jalur sutra. Siapapun yang menguasainya, menguasai perdagangan, rempah, kuda, sutra, dan bahkan pengaruh agama. Dan disinilah semuanya pecah. Tibet mulai memperluas kekuasaan ke arah barat laut, mendekati wilayah yang dianggap berada di bawah proteksi dinasti Tang. Maka, perang pun tidak bisa dihindari. Tahun 670, Tibet meluncurkan serangan besar ke wilayah Tarim Basin dan berhasil merebut kota penting Kucha yang sebelumnya berada dalam pengaruh Tang. Ini adalah pukulan telak bagi dinasti Tang karena wilayah itu menjadi jalur kunci untuk menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah. Dinasti Tang tidak tinggal diam. Kaisar Gaozong mengirim pasukan ke wilayah itu dalam upaya merebut kembali kota-kota penting. Pertempuran berlangsung di lembah-lembah sempit, gunung bersalju, dan padang gurun yang sulit dijangkau. Logistik menjadi tantangan besar bagi kedua belah pihak. Namun keunggulan taktik dan pengetahuan medan membuat Tibet beberapa kali menang di wilayah barat. Mereka memanfaatkan kondisi pegunungan tinggi untuk menyergap dan menghancurkan pasukan Tang. Kekaisaran Tang mulai kehilangan pijakan mereka di Asia Tengah. Untuk membalas, Tang berusaha menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sepanjang jalur sutra, termasuk wilayah Uighur dan beberapa kerajaan Turki lokal. Tapi masalah internal seperti pemberontakan dalam negeri dan krisis politik di istana melemahkan konsentrasi mereka terhadap front barat. Tibet, di sisi lain, terus memperkuat posisi dengan membangun benteng di wilayah yang direbut dan mengatur sistem administrasi lokal. Mereka tidak hanya berperang dengan pedang, tapi juga dengan birokrasi. Menariknya, perang Tang versus Tibet tidak hanya berlangsung di medan pertempuran. Banyak peristiwa penting terjadi di balik layar melalui diplomasi, pengkhianatan, dan pernikahan politik. Pernikahan antara Putri Wencheng dan Songtsen Gampo awalnya membawa harapan perdamaian. Tapi di kemudian hari, hubungan diplomatik memburuk. Tibet mengirim utusan, namun Tang sering merespons dengan dingin,
Ketegangan meningkat ketika Tibet merasa tidak dihormati sebagai kekuatan yang setara. Kaisar Tang sempat mencoba memecah kekuatan Tibet dengan mendukung pemberontakan suku-suku di sekitar Himalaya. Sebaliknya, Tibet mendekati kerajaan-kerajaan India dan bahkan membentuk aliansi dengan wilayah Persia yang juga resah dengan ekspansi Tiongkok. Di balik semua itu, para biksu Buddha memainkan peran penting. Tibet yang baru memeluk agama Buddha menjalin hubungan dengan biara-biara besar di India dan Tiongkok, memperkuat pengaruh spiritual sebagai alat legitimasi kekuasaan. Aliansi spiritual ini juga digunakan untuk memperlemah lawan secara politik. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa spionase dilakukan melalui jaringan biara untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan pasukan. Tahun 678 dan 692 menjadi masa krusial. Tibet semakin agresif dalam ekspansinya, bahkan sempat mengancam wilayah Yunan dan mendekati lembah Sungai Kuning. Pada tahun 763, meskipun berada di luar periode inti perang, pasukan Tibet bahkan sempat menduduki ibu kota Tang, Chang'an, selama beberapa minggu. Peristiwa yang sangat memalukan bagi dinasti Tang. Meskipun peristiwa itu terjadi di masa Kaisar Tang yang berbeda, jejak kekalahan sebelumnya dalam perang di Himalaya turut melemahkan posisi Tang selama beberapa dekade. Pengaruh Tang di Asia Tengah merosot drastis, sementara Tibet tumbuh menjadi kekaisaran regional yang wilayahnya membentang dari Himalaya, wilayah Nepal, Bhutan, hingga ke beberapa bagian India Utara dan Asia Tengah. Mereka menjadi kekuatan sah yang diakui, bukan sekadar kerajaan pegunungan. Namun kejayaan Tibet tidak berlangsung lama. Setelah kematian para pemimpin karismatik, Tibet mulai menghadapi perpecahan internal dan pemberontakan suku. Dinasti Tang di bawah Kaisar Xuanzong kemudian mulai mengkonsolidasikan kembali wilayahnya. Meskipun tidak ada perjanjian damai formal, kedua kekaisaran akhirnya melemah karena perang yang panjang ini. Wilayah Himalaya tetap menjadi zona konflik hingga berabad-abad kemudian. Perang antara Tang dan Tibet tidak hanya menciptakan batas politik, tetapi juga membentuk peradaban budaya. Banyak peninggalan arsitektur, teks keagamaan, dan tradisi militer yang muncul dari masa ini masih bertahan hingga sekarang. Salah satu dampak besarnya adalah penyebaran agama Buddha Tibet. Pengaruh dari Tiongkok dan India melebur menjadi bentuk unik yang masih kita lihat di Tibet, modern, Bhutan, dan sebagian Nepal. Wilayah perbatasan antara Tibet dan Tiongkok hingga hari ini masih menjadi sumber konflik geopolitik. Perang kuno ini menjadi bagian dari argumen modern tentang klaim wilayah, kedaulatan, dan hak budaya. Namun sejarah juga mencatat bahwa perang ini mengajarkan pentingnya diplomasi dan toleransi antar peradaban besar. Karena ketika dua kekaisaran bertarung, yang paling menderita adalah rakyat yang tinggal di tengah medan pertempuran. Sejarah perang Tang versus Tibet membuktikan, bahkan wilayah paling terpencil di dunia pun bisa menjadi pusat pertarungan peradaban besar. Lebih dari sekadar konflik antar negara, perang Tang versus Tibet adalah simbol dari perjuangan kekuasaan, budaya, dan spiritualitas. Di balik senjata dan benteng, ada pertarungan ideologi dan identitas yang terus bergema hingga kini. Tibet membuktikan bahwa letak geografis yang ekstrem tidak membuat mereka lemah. Justru dataran tinggi menjadi benteng alami yang mengubah strategi perang dan mempermalukan kekuatan besar seperti Tang. Sementara dinasti Tang, meski pernah mengalami kejayaan besar, dipaksa belajar bahwa tidak semua wilayah bisa ditaklukkan dengan kekuatan militer saja. Kadang, wilayah yang dianggap terpencil justru paling sulit direbut. Jika kamu tertarik dengan konflik-konflik terlupakan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, apakah Tibet sebenarnya berhasil menandingi dinasti Tang sebagai kekuatan besar Asia? Dan siapa menurutmu pemenang sesungguhnya dalam perang ini?